Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang kembali di Setup Show Off. Gue udah lama banget nggak bikin segmen ini dan akhirnya memutuskan kembali untuk ngebikin Setup Show Off dengan konsep yang agak sedikit berbeda karena pada season kali ini semua setup yang bakalan tayang itu adalah setup dengan PC yang umurnya udah cukup tua. Untuk submissionnya juga kali ini agak sedikit berbeda karena ada batasan waktu ya. Dan udah gua tutup kemarin per tanggal 22 Juli 2025 jam 00.01 alias pas baru ganti tanggal itu memang udah gua tutup. Jadi udah nggak open submission lagi. Gue udah pilih juga beberapa setup untuk 5 episode ke depan. Jadi udah ada total 25 setup yang memang gue pilih ya dan gue kurasi. Yang mana gue pilihnya itu memang berdasarkan umur dari setupnya terlebih dahulu. Terutama untuk komponen-komponen PC-nya. Setelah umur dari PC-nya baru gue cek untuk seberapa menarik kira-kira setup ini untuk ditayangkan dan kompetisikan untuk kalian voting. Karena untuk season kali ini juga agak sedikit berbeda. Setiap episodenya kalian bisa melakukan polling atau voting, yang mana votingnya ini bakalan gue taruh link di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian suka dengan setup tertentu yang udah ditayangin, kalian bisa pilih setupnya dan polling melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jadi penilaiannya itu memang berdasarkan voting, tapi kalau misalkan ternyata yang voting itu juga ada anomali, gue akan tetap kurasi juga kok, tenang aja jadinya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi gue sih udah coba mencari website untuk polling atau voting yang memang dia cuma bisa satu kali aja per IP address. Jadi ini votingnya nggak menggunakan akun atau login sama sekali untuk menghindari spam dari votingnya. Jadi teman-teman yang memang setupnya ditayangin mungkin bisa coba di-share juga untuk dipromosikan setupnya. Siapa tahu setup kalian bisa menang dan masuk ke babak final. Karena ini bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang udah gue sebutin di opening Setup Show Off edisi tua kali ini. Untuk episode pertama, gue udah memilih 5 setup juga. Yang mana setup ini juga secara umur itu udah cukup tua. Kira-kira setup dari siapa aja? Langsung aja kita mulai ke setup yang pertama. Ini adalah setup dari Abdus Salam. Fotonya nggak terlalu banyak, tapi kalau kita lihat di sini setupnya dia itu kayak ada di meja kerja biasa yang ada di rumah-rumah, ada printernya, ada kalkulator bahkan. Jadi kayaknya memang dipakai kerja aktif banget di sini karena terlihatnya juga cukup berantakan. Sampai-sampai ada bohlam nganggur juga di situ. Nggak tahu itu bohlam hidup atau bohlam mati ya. Lalu PC-nya tuh ada di sebelahnya. Dan kalau kalian perhatiin, PC-nya ini masih ada CD-ROM, entah ini CD-ROM atau DVD-ROM, gue juga nggak tahu, nanti kita coba cek untuk bagian spesifikasinya. Lalu bagian dalamnya juga dia unjukin nih PC-nya. Kalian udah bisa lihat di sini kalau dia menggunakan prosesor dari AMD ya, dengan motherboard serinya itu chipsetnya itu 780M. Nah, kalau kita lihat spesifikasi dan juga deskripsi yang diberikan atau cerita yang diberikan dari si Abdus Salam ini, katanya PC ini tuh dibeli waktu dia tuh masih SMP di tahun 2011. Jadi udah cukup lama juga ya. Padahal kalau kita cek di sini, kayaknya spesifikasi PC-nya itu sebetulnya jauh lebih tua lagi. Karena untuk CPU yang dipakai itu adalah AMD Athlon 2 X2 240. Athlon 2 X2 240 ini juga gue inget zaman-zaman gue SMP di sekitar tahun 2007 atau 2008. Waktu gue main ke warnet rata-rata prosesor yang digunakan itu adalah Athlon 2 X2 240. Jadi ini juga udah cukup tua sebetulnya. Bahkan lebih tua dari itu harusnya untuk perilisannya. Dan rata-rata biasanya PC tua gini, entah kenapa yang diunjukin tuh DXDIAC bukan CPU-Z atau GPU-Z. Oke, kita lompat ke setup yang kedua. Ini setup yang kedua dari Ferry. Nah, kalau kita perhatiin setupnya dari Ferry ini justru dia dikonsepkan seperti warnet beneran. Awalnya gue ngira pas ngeliat submissionnya punya si Ferry ini, gue kira dia memang betul-betul ke warnet manakah yang memang PC-nya masih tua. Terus habis itu dia foto, seakan-akan itu setup dia gitu. Gue pikir palsu. Tapi kalau gue cek di deskripsinya, memang dia ngerakit PC ini seakan-akan itu kayak lagi di warnet gitu. Nah, di setup ini dia juga sebutin di setting setup ini seolah-olah lagi main PC di warnet. Seperti monitor jadul, casing PC jadul, mouse keyboard gaming warnet, kopi cup bahkan ditaruh di situ. Kertas harga biliknya bahkan dikonsepkan sama dia. Jadi makanya kenapa awalnya gue curiga jangan-jangan ini di warnet. Ternyata memang dikonsepkan seakan-akan memang lagi di warnet. Kayak gitu. Spesifikasinya cukup tua juga karena ini menggunakan Core 2 Quad Key 8400. Motherboardnya pakai chipset G41, tapi G41-nya ini yang udah menggunakan slot memori DDR3.
Jadi ini zaman DDR3 pertama kali, awal-awal banget lah keluar gitu ya. Terus untuk GPU-nya pun dia pakai Radeon HD 5450. Lalu untuk harddisk pakai Seagate 320 GB. Jadi setupnya cukup unik di sini kalau kita perhatiin, karena ya secara konsep menurut gua ini adalah konsep yang memang bagus sekali. Seakan-akan dibikin seperti main di warnet pada masanya. Lalu kita lanjut ke setup yang ketiga. Setup yang ketiga ini dari Amos namanya. Setup dari Amos ini sebetulnya nggak bisa dibilang sangat-sangat berantakan untuk setup yang PC-nya tua, tapi memang fotonya aja yang sebetulnya kurang estetik secara pencahayaan. Tapi karena tua, gue coba masukin di sini. Jadi kalau kita perhatiin detail, paling kita bisa merhatiin detail di bagian dalamnya aja yang memang kelihatan banget kalau ini PC tua dan memang terpakai, karena sampai debu-debunya aja itu masih ada ya di PC-nya. Kalau kita bacain di sini untuk deskripsi, cerita, dan juga spesifikasinya, di sini kalau kata si Amos, ini tuh adalah PC tua pemakaian pribadi. Dulu dibeliin orang tua pas SMP, sampai sekarang masih hidup, masih dipakai juga buat ngerjain tugas sekolah adik, sama internetan dan game tipis-tipis. Entah game apa yang masih dimainin dan jalan di PC ini. Kejadian unik, dulu PC suka nyala sendiri padahal nggak dinyalain. Pas tengah malam suka denger bunyi ketik keyboard dan mouse pagi-pagi. Buset, serem banget ya. Agak horor ya PC-nya. Nah, PC-nya ini punya spek Intel Core 2 Duo E2200. Jadi ini bukan E5000 series ya, tapi masih E2200. RAM-nya juga masih DDR2 dan dia di sini pakai kapasitas 3 GB. Jadi agak belang kayaknya stick memorinya. Lalu GPU-nya pakai Radeon R7 200 2GB DDR3. Ini sebetulnya juga udah cukup tua, tapi nggak terhitung yang tua-tua banget untuk GPU-nya sebetulnya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk PC yang satu ini? Coba komen di bawah ya. Lalu setup berikutnya, ini kita masuk ke setup dari Didi Mardianto. Setup dari Didi Mardianto ini, gua rasa di episode kali ini adalah setup PC yang paling tua. Kalian udah lihat sendiri itu bentukannya kayak gimana ya. Ini gua rasa kayaknya kalau Gen Z nggak bakalan pernah ngerasain PC yang bentukannya kayak begini. Bahkan masih ada floppy disknya. Jadi kita langsung bacain aja di sini ya, karena kalau dari foto kalian udah lihat, ini sebetulnya PC nggak totally hidup sih sebetulnya, karena dia ini masih nunjukin juga kalau PC-nya itu jalan untuk Microsoft DOS OS-nya. Bahkan di situ kalian bisa lihat ada Lotus 123. Jadi mungkin kalau yang Gen Z atau Gen Alpha kayaknya nggak bakalan ngeh sama Lotus 123 ini, karena Lotus 123 itu adalah sebetulnya Excel pada masanya. Oke, kita bacain aja cerita-ceritanya nih ya. Nah, ceritanya ini adalah Mugen PC AT486DX. Jadi ini menggunakan 486. Entah ini 486-nya Intel atau AMD, karena saat itu 486 itu sebetulnya chipset yang kembar antara Intel dan juga AMD. Ketika saya mengunjungi mall Rongsok yang ada di Depok sekitaran tahun 2020 awal sebelum pandemi, saya dapatkan dalam kondisi full. Jadi ini bukan PC yang dari lama dia pakai, tapi seakan-akan dia kayak nemuin harta karun gitu di tahun 2020 saat pandemi. Full set, ada monitornya juga, dan ada merek OEM-nya Mugen. Karena saat itu ya selain Mugen ini ada juga IBM yang paling tenar, lalu juga ada HP Compact ya saat itu, atau Fujitsu, Toshiba juga ada. Sayang monitornya setelah dites ternyata ada bunyi desis sehingga nggak berani untuk saya operasikan. Jadi mungkin itu dia nyalain cuma sekedar buat dipoto ini aja. Monitor saya ganti merek SPC yang udah saya repainting. Oh, monitornya diganti ternyata dengan SPC. Tapi di repaint karena warnanya udah sangat kusam. Oh, jadi direstorasi juga nih sama dia. Keyboardnya tipe serial port, jadi belum PS2, belum USB apalagi ya. Saya dapetin di mall juga Rongsok. Jadi memang bener-bener direkondisi nih sama dia. Kondisi PC saat dites pertama kali ternyata kondisinya hidup, tapi nggak berhasil booting karena tidak terdeteksi adanya hard disk. Ternyata ada problem di baterai BIOS yang udah soak. Sayangnya baterai CMOS-nya masih yang model kotak, belum yang kayak baterai jam gitu ya, sehingga nggak bisa saya ganti. Alhasil setiap mengoperasikan PC ini ya jadinya harus agak ribet aja, bukan nggak nyala sama sekali, karena BIOS-nya itu jadi nggak otomatis detect. Zaman-zaman itu seperti itu. Jadi dia harus ngeset tanggal, jamnya itu harus disetting ulang ya ke tahun 1900. Setelah setting BIOS selesai, baru PC-nya bisa melakukan booting. Jadi PC zaman dulu begitu ya, agak rewel. Sistem operasinya masih Microsoft DOS versi 6. Manajemen software menggunakan software DirectAccess versi 5. PC ini sepertinya ada bug di BIOS-nya karena setiap kali disetting ulang di BIOS, tahunnya selalu berganti jadi tahun 2094 saat booting. Ini wajar ya, karena baterai BIOS-nya memang seperti yang udah tadi disebutin. Operating system masih ya DOS
dengan aplikasi DOS yang terinstall di PC ini juga itu ada ya. Ada WordStar, Lotus 123, Foxbase, CWriter, game Prince of Persia pun bahkan ada di sini, dan tentunya Command Prompt atau DOS Command. Keren ya, ternyata masih ada yang pakai 486 di tahun ini ya, meskipun ini nggak dipakai harian, tapi masih ada ternyata yang hidup, dan bahkan dia cukup niat untuk melakukan restorasi PC ini sehingga masih bisa dioperasikan. Ya biarpun dia sebutin battery CMOS-nya tadi udah nggak ada. Oke, kita lanjut ke setup yang terakhir. Setup yang terakhir ini dikirimkan dari Ridwan Husni Mubarok. Setup dari Ridwan Husni Mubarok ini terlihat ada di pojokan ruangan, entah ini di rumah, yang kayaknya sih di rumah ya gitu. Dan setupnya cukup sederhana tapi clean sekali. Kalian bisa ngelihat di sini bahwa setup ini dengan PC-nya yang cukup mungil itu booting dengan Windows XP. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu atau mungkin nggak tahu juga kalau Intel saat itu ngeluarin seri yang namanya Intel Atom. Intel Atom juga saat itu bahkan udah sempat masuk untuk line up mobile ya, di smartphone, bahkan saat itu di Zenfone. Tapi sebetulnya Intel Atom tuh nggak cuma ada di smartphone, tapi di zaman-zaman dulu juga udah ada Intel Atom, salah satunya ini. Gitu. Intel Atom D525 dual core 1,8 GHz, jadi itu yang paling low end, di bawahnya Pentium dan juga Celeron, dan RAM-nya juga ini masih DDR2 gitu ya. Harddisknya 160 GB tapi udah SATA, dan saat itu belum ada Intel HD Graphics, jadi untuk iGPU-nya itu masih Intel GMA 3150. Kalau nggak salah ini juga bukan iGPU deh, tapi onboard kalau zaman dulu. Gue agak-agak lupa deh. Ini tuh hitungannya udah iGPU atau udah onboard. Kalau nggak salah sih onboard ya. Dan ini monitornya HP LCD 17 inch. Ya, LCD kotak flat panel yang masih baru-baru juga saat itu. Ceritanya di sini tuh PC-nya awalnya punya pamannya. Dibeli sekitar tahun 2010 buat merintis usahanya servis dan les komputer. Sekarang usahanya udah sukses dan dia ngasih PC ini ke aku. Lumayan banget walau udah jadul. Wah, historinya sih cukup ini ya, cukup ngena ya. Itu mungkin juga sebabnya kenapa si Ridwan Husni Mubarok ini selalu merawat si setup PC-nya, karena historical sekali gitu untuk PC ini. Tapi selama masih nyala dan bisa dipakai, bakalan tetap dipakai. Bagus yang seperti ini nih gitu. Jadi nggak lemot dikit tiba-tiba ngeluh gitu. Bahkan ada yang pakai Intel Atom begini aja nggak ngeluh gitu. Soalnya PC ini punya cerita, bukan cuma mesin. Nah, itu dia yang tadi gue bilangin. Gokil. Gila ya, ternyata dengan adanya PC-PC yang tua-tua kayak begini, ini kayak menghidupkan kembali rasa gua gitu untuk kayaknya upgrade buru-buru itu nggak terlalu perlu-perlu juga deh, karena masih banyak juga teman-teman kita yang masih menggunakan PC yang lama. Bahkan ya melalui setup show off ini kelihatan entah memang ada yang beli gitu ya untuk ikut kompetisi ini, ada yang beli untuk koleksi, tapi ada juga tipe-tipe orang yang memang dia kalau PC-nya masih bisa dipakai, dia bakalan pakai terus sampai mentok, mungkin sampai jadi bangke itu PC, baru dia bakalan ganti PC-nya. Kayak gitu. Kalian bisa voting dari kelima setup ini, gue bakalan kasih timestamp beserta namanya. Jadi kalian bisa cek aja di kolom deskripsi mana setup pilihan kalian untuk dimasukin ke babak final. Karena gue bakalan ambil satu setup per episodenya. Kira-kira setup siapa yang bakalan masuk di final, nanti gue bakalan umumin di episode 2. Begitu juga seterusnya. Yang episode 2 diumumin episode 3, episode 3 di 4, 4 di 5, 5 langsung di final. Kayak gitu. Ya. Komen di bawah mana setup favorit kalian, dan juga jangan lupa voting di kolom deskripsi link untuk votingnya. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.